Bab 034. Lagi-lagi Faris bergeming mendengarkan. Sorot matanya terus mencari-cari maksud ucapan orang yang ada di hadapannya itu. Sorot mata itu seperti sebuah harapan, Haritano jelas terlihat mengharapkan sesuatu darinya. Ah, Haritano mendongak sembarang. Maksud saya, ini tidak terlalu buruk. Kamu mempunyai eksistensi yang bagus. Kita akan sama-sama diuntungkan kalau bekerja sama. Haritano mulai menawarkan. Faris pun sedikit mengernyit tidak mengerti. Maksud saya, jadi tolong bahagiakan Airin. Kamu bisa mencobanya pelan-pelan. Cari sesuatu dari anak saya, yang bisa membuat kamu mencintainya. Apa? Jadi, Haritano memanggilnya ke sini hanya untuk mengatakan itu. Amira menelepon Faris berkali-kali. Namun, laki-laki itu tidak juga menjawab panggilannya. Sedari tadi dia sudah mondar-mandir menunggu. Ini sudah lewat 20 menit. Seharusnya laki-laki itu sudah menjemputnya. Menunggu itu rupanya tidak enak. Amira mulai kesal. Beberapa kali dia berdecak. Dan di saat dia memutuskan untuk memesan taksi online, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam menghampiri dengan sekali klakson. Akhirnya datang juga, Maaf ya abang telat jemputnya. Faris mengembangkan senyuman saat Amira memasuki mobil. Menjawab kesal. Ngambek, intipnya pada wajah cemberut itu. Tahu, jawabnya ketus. Kok kalau ngambek gini, jadi tambah sayang, ya. Wajah cemberut itu akhirnya merona. Faris tuh memang ya. Tersenyum rayuannya berhasil, lalu Faris menambahkan lagi. Jadi, semakin sering ngambeknya, semakin besar rasa sayangnya. Amira akhirnya mencebik. Apaan, lebay. Yang kali ini bukan rayuan lagi tapi udah lebay. Tapi sayang, kan? Seketika Amira menoleh, kok Faris bisa tahu? Perasaan tadi dia ngomongnya dalam hati. Melalui jalanan kota di sore hari mungkin memang jarang mereka lakukan berdua. Bukan jarang tapi memang tidak pernah. Sehingga di suasana yang baru ini Amira masih merasakan kecanggungan. Sesekali ia melirik Faris. Terkadang lelaki itu yang sedang fokus menyetir itu menoleh dan tersenyum ke arahnya. Sungguh tidak disangka-sangka akhirnya hubungan mereka bisa seperti ini. Diam-diam Amira tersenyum. Andaikan dulu dia bersikeras menolak perjodohan, mereka pasti tidak akan seperti ini, duduk berdua di dalam mobil yang sama. Ia melirik Faris kembali, penasaran dengan perasaan laki-laki itu saat kakek akan menjodohkan mereka. Faris juga sempat menolak seperti dirinya. Bisa saja iya, ingatkan saja dulu sehabis akad, Faris mengajaknya untuk langsung pindah ke apartemen dan tidur di kamar terpisah. Entah kenapa ia merasa sesak mengingat itu. Tiba-tiba dia merasa takut. Apalagi mengingat tentang gosip Faris dengan Airin masih belum hilang juga. Sakit, seharusnya dia adalah orang yang harus diketahui semua orang. Bukannya malah Airin. Dia tidak akan kehilangan laki-laki ini, kan? Kenapa? Tanya Faris seolah tahu tentang kegundahan Amira. Amira tersenyum tipis lalu menggelengkan kepala. Menanggapi hal itu Faris langsung meraih jari-jari lentik istrinya. Menyatukan jari-jari mereka lalu menggenggamnya erat, ia kemudian menciumi punggung tangan yang mulus itu lalu menyentuhkan ke pipinya, lalu menciumnya lagi begitu seterusnya. Seketika Amira tersenyum dan merasakan kesejukan. Ia lalu memandang sosok itu dalam-dalam. Seolah ingin menyatakan ungkapan perasaannya yang tertahan, I love you. Amira memalingkan wajahnya, memandang keluar kaca mobil. Kenapa susah sekali mengatakannya. Lalu beberapa saat kemudian perhatiannya pun teralihkan. Mau itu, tunjuk Amira pada gerobak cilok yang hampir mereka lewati. Faris melihat keluar jendela kemudian tersenyum. Perlahan ia lalu mengulur laju mobilnya kemudian menepi. Yakin mau makan itu? Amira mengangguk dengan mata memancarkan binarnya. Lagi-lagi Faris tersenyum. Baiklah, Faris paham. Jajanan anak sekolah memang beda. Nggak usah turun, ucap Faris akhirnya. Dengan sedikit menurunkan kaca mobil,
laki-laki itu akhirnya memesan makanan tersebut. Mau berapa bungkus, Mas? Tanya penjual. Satu aja. Setelah membayar harga, Faris lalu menyerahkan bungkusan tersebut pada sosok yang tidak sabaran itu. Abang mau. Faris menatap bungkusan makanan itu. Saat ia membuka mulut hendak menolak, tiba-tiba tatapan Puppy Eyes itu membuatnya ragu-ragu lalu mengangguk. Setelah itu ia membuka mulutnya saat Amira mulai menyuapkan benda bulat nan kenyal itu padanya. Gimana, enak? Faris kembali mengangguk dengan ragu-ragu, lalu sedikit mendesis. Wajahnya tiba-tiba terlihat memerah dan berkeringat. Abang kenapa? Faris menggeleng dengan masih mengunyah makanan itu dengan sesekali mendesis. Matanya tiba-tiba melotot dan mengerjap. Abang nggak apa-apa kan? Laki-laki itu kembali menggeleng namun tiba-tiba, air mir. Faris semakin terpejam, mulutnya masih mendesis lalu ia buka lebar-lebar menghembuskan hawa terbakar di dalamnya. Mir, pedas. Gadis itu mengerjap setelahnya sadar apa yang terjadi. Mir, ada air nggak? Masak sih pedas. Perasaan cabenya cuma sedikit. Ia lalu melirik gerobak makanan itu. Cilok mercon. Pantas saja. Mir, air. Faris sudah mengipas-ngipas mulut dengan tangannya. Oh, Amira tersadar. Iya, udah. Aku beliin susu dulu ya di minimarket seberang. Biar nanti rasa pedasnya cepat dinetralisir. Jelasnya khawatir. Lama Nai. Iya, abang tunggu mangkanya. Namun, saat gadis itu hendak keluar dengan cepat Faris mencekal tangannya. Sontak Nalia menoleh. Cium. Nai. Faris mulai tidak sabaran. Ia lalu menjenggot rambutnya dengan kasar, dia benar-benar sudah tidak tahan dengan rasa terbakar itu. Abang ngarang deh, kepedesan malah minta ciu. Akhirnya sebelum gadis itu selesai bicara dengan cepat Faris menangkup wajah cantiknya, lalu meraup bibirnya dengan cepat. Mengulum dan menyesapnya dalam-dalam, berusaha menstabilkan suhu rongga mulutnya. Hingga tanpa sadar akhirnya ciuman itu pun berubah menjadi penuh N*fu. Memperhatikan Amira yang tengah duduk di sofa sembari sibuk melepas sepatu dan kaos kakinya menjadi pemandangan yang tidak Faris lewatkan. Segala yang dilakukan gadis itu selalu menarik untuk diperhatikan. Lalu ia yang tadinya tengah merebahkan diri di sisi ranjang kemudian bangkit dan terduduk. Mir, rok kamu kayaknya perlu diganti. Amira membelalak. Maksudnya beli yang baru. Oh, begitu, dia telah salah tanggap. Lalu Amira penasaran saat tengah melepas sebelah kaos kakinya yang tersisa, kenapa? Belum menjawab Faris lalu beranjak berdiri, ia kemudian mendekati Amira, tuh, kelihatan. Menunjuk paha mulus yang terekspos itu dengan mulutnya. Sadar dan salah tingkah, Amira langsung menarik ujung roknya untuk menutupi bagian paha yang terekspos itu. Lalu karena merasa greget, Faris ikut-ikutan menariknya untuk menutupi bagian yang masih terlihat jelas oleh matanya, takut saja nanti dia malah melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Begitu, beli yang baru, yang lebih panjang. Ini udah ukuran yang paling panjang kok. Ucap Amira dengan wajahnya yang sudah memerah. Lalu ikut duduk di samping Amira, iya, tapi kalau duduk roknya keangkat Mir, tuh. Membenahi rok itu lagi. Amira sedikit menggeser duduknya dan memalingkan wajah gugup, iya, nanti deh. Aku coba cari ukuran yang lebih panjang. Entah kenapa duduk bersebelahan dengan Faris di dalam satu kamar tiba-tiba membuatnya tidak bisa berpikir. Setelah kejadian itu, dia benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Jiwa perawannya benar-benar sudah hilang. Lalu ia pun beranjak cepat. Mendesis nyeri saat Faris tiba-tiba menariknya lebih cepat, lalu terhempas duduk di pangkuan laki-laki itu. Faris menatap khawatir, masih sakit. Apanya? Amira gelapan dan dengan cepat mengapit kedua pahanya seperti sadar maksud ucapan Faris. Masih, sedikit mengintip wajah yang memerah itu. Amira terus memalingkan wajah. Apa sih, kok malah nanya ke situ? Faris ini pembahasannya, selalu tidak pernah diduga.
Akhirnya karena saking malunya pelan-pelan ia pun kemudian berusaha turun dari pangkuan Faris. Namun pergerakannya tiba-tiba lumpuh saat Faris menahan dengan menarik pinggangnya erat. Nanti dulu, kita ngobrol dulu Mir. Masih berusaha melepaskan diri, aku mau mandi. Mandi bareng aja, mau. Bisiknya pelan di telinga yang kemudian tiba-tiba membuat bulu kuduk Amira meremang. Amira melepas cengkraman erat pada baju Faris dengan cepat, kemudian mendorong tubuh laki-laki itu jauh. Enggak mau. Tolaknya gugup. Aku mandi duluan aja. Ia jadi semakin gugup, apalagi saat tangan Faris mulai menyusuri pahanya menuju bagian yang masih tertutup itu. Abang aku mau turun. Sembari menyingkirkan tangan itu. Menarik kembali saat gadis itu berusaha beranjak, kamu mau kuliah di mana? Pertanyaan Faris yang akhirnya membuat Amira sontak terdiam di pangkuannya. Sembari menunggu jawaban Faris kemudian mulai mengecup puncak kepala itu pelan-pelan. Masih berusaha menepis tangan yang tidak berhenti jahil itu, emang boleh? Boleh. Sesau, meringis sebentar, lalu mengalihkan tangannya yang habis dicubit keras oleh Amira dan beralih memainkan rambut panjang gadisnya. Lalu bola mata itu mulai menatap penuh binar, serius. Aku boleh kuliah. Faris mendadak termangu. Dan, seketika itu juga gerakan tangan Faris pun terhenti. Ia kemudian menatap wajah gadis itu dalam-dalam. Hatinya tiba-tiba mencelos. Amira sampai sesenang ini karena diizinkan kuliah. Jadi selama ini gadis itu berpikir kalau dia tidak akan bisa kuliah lagi, begitukah? Apa? Ini karena pernikahan mereka. Sehingga Amira jadi berpikir demikian. Abang, sorot mata penuh tanya. Mereka akhirnya saling bertatapan, mencoba mencari jawaban masing-masing dari sorot mata yang terpancar. Amira masih menunggu jawaban. Iya, sahutnya pelan lalu mulai mengelus pipi gadis itu dengan lembut. Kamu boleh kuliah dimanapun kamu mau. Dan, binar mata itu pun semakin terpancar, kalau di luar kota atau luar negeri. Boleh. Tanyanya menelisik. Faris mendadak cemas. Dia tadi bilang apa, sih sebelumnya? Tapi, nggak di luar negeri juga Mir. Katanya boleh, dimanapun. Ucapnya cemberut. Tadi siapa coba yang bilang boleh dimanapun? Ya, tapi Mir. Tapi, apa? Sambarnya cepat. Nggak keluar negeri juga. Tapi pengen, penasaran. Mengedip-ngedipkan matanya. Faris mengernyit, mencari adakah keseriusan dari ucapan itu. Mencubit hidung bangir itu gemas, terus nanti abang gimana? Apanya? Ucapnya sok polos. Kamu tinggalin, gitu. Kan liburnya aku pulang. Tuh, Amira semakin semangat dan terlihat sangat yakin dengan ucapannya. Lalu mereka sama-sama terdiam kembali, saling bersitatap lama untuk beberapa saat. Boleh ya, Amira mengintip wajah Faris yang masih serius menatapnya. Beneran? Pengen banget kuliah di luar negeri. Amira mengangguk dengan senyum di kulum. Tapi abang ya yang pilih tempat kamu kuliah nanti. Di mana? Hening untuk beberapa saat. Di Singapura? Kamu mau? Lalu menerka-nerka, Singapura. Bukannya tempat tinggal. Papa, sambar Faris cepat. Tiba-tiba keheningan terjadi lagi, menyiratkan pembicaraan ini tidak sesantai saat mereka membahas tentang perkuliahan barusan. Kenapa papa gak datang waktu kita nikah? Pertanyaan polos Amira akhirnya memecah keheningan itu. Faris menanggapi dengan senyuman, namun terlihat jelas ada luka di sana. Amira mulai sesak, maksudnya, waktu kita nikah. Air mata Amira mulai menggenang. Faris tidak butuh waktu lama untuk mengartikan maksud perkataan Amira. Pernikahan mereka waktu itu sama-sama tidak dihadiri oleh ayah mereka masing-masing. Pernikahan yang sempat ia tolak sebelumnya. Menyebut kata ayah, laki-laki yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Garda terdepan yang melindungi keluarga. Mereka berdua tidak memilikinya. Maksudnya bukannya Faris tidak memilikinya. Dia mempunyai ayah tiri dari pernikahan kedua mamanya. Yang sekarang Faris juga tidak mengerti kenapa sang mama belum kembali ke luar negeri menemui suaminya.
Akankah semuanya akan bertambah rumit? Mengenai ayah kandungnya, orang pertama yang memberinya kehangatan itu, beliau harus pergi meninggalkannya karena sebuah perceraian yang kemudian meninggalkan sebuah sayatan yang menimbulkan luka besar di hatinya. Berbeda dengan Amira, Faris tentu masih bisa mencari keberadaan sang ayah sudah sangat lama tidak berjumpa. Tapi, gadis itu tidak akan pernah lagi menemui ayahnya lagi, selamanya. Faris mendengar isak tangis itu dengan jelas di depan matanya. Rembesan air mata itu mulai turun dengan deras. Ia pun mulai menyeka air mata itu. Tidak menyuruhnya diam, namun ingin membuatnya tenang, maka dengan penuh kelembutan ia dekap tubuh yang sedang gemetar itu dengan erat. Mencoba meraih kepedihan yang Amira rasakan. Rasanya sama, mereka sama-sama mempunyai luka. Mungkin itulah, kehadiran masing-masing di antara mereka seolah menjadi obat untuk penawarnya. Pelukan itu pun berlangsung lama, seolah tahu, mereka pun saling menyelami dan memahami perasaan satu sama lain. Pernah merasakan kehampaan dan kekosongan yang mengguncang jiwa, hingga tanpa sadar sebenarnya mereka berdua sudah saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Beberapa tahun yang lalu, sangat jelas diingatan Amira. Saat itu sang ayah yang baru saja mengantarnya sampai di depan gerbang sekolah, tiba-tiba langsung tersambar oleh mobil yang melaju dengan kencang ketika sedang menyeberangi jalan. Lambaian tangannya pun mendadak kaku, senyum yang sedang mengembang itu pun pudar. Dan, waktu itu juga tepat di depan matanya, ia menyaksikan sendiri bagaimana laki-laki yang selalu memperlakukannya bagai seorang putri itu meregang nyawa. Cinta pertamanya, laki-laki yang selalu membanggakan terus membimbing dan menuntunnya menggapai cita. Sunyi. Mendadak dunianya kosong dan berhenti. Ia berlari sekuat tenaga, membelah kerumunan yang menghalangi. Terduduk bersimpuh di antara aspal yang dialiri darah. Memeluk tubuh pahlawannya yang terbaring itu dengan ketakutan yang tiada terkira. Isak tangisnya pun terdengar pilu bagi semua. Beradu dengan suara orang-orang yang ikut terhenyak mengerumuni mereka. Saat itulah terakhir kali dia melihat tatapan dan senyuman hangat yang selama ini menyejukkan jiwanya. Sirna, semuanya telah sirna. Kelam, kelabu, semuanya pun berubah. Menghapus sebagian besar warna di hidupnya. Awal dari mimpi buruk yang terus datang kala ia menutup mata. Gadis yang sedang berkutat dengan buku-buku pelajarannya itu pun menyahut tanpa menoleh. Masih lama. Lagi-lagi dijawab dengan deheman. Faris pun memutar posisi miringnya kemudian terlentang di atas kasur. Memandangi langit-langit kamar dia sudah mulai bosan. Diliriknya lagi sosok tubuh yang sedang serius itu. Dengan cepat ia bangkit lalu perlahan mendekat. Ngerjain apa sih, Mir? Lagi-lagi berdehem tanpa menoleh. Diabaikan lagi-lagi. Faris menghembuskan nafas jengah. Kemudian ia raih salah satu kursi kemudian menariknya duduk bersebelahan dengan sang istri. Mengingat kata istri selalu membuat Faris berbunga-bunga. Wanita cantik yang sedang serius ini istrinya, bukan? Lagi serius saja cantik apalagi kalau. Mir. Faris mulai menjatuhkan dagunya di bahu yang bergoyang karena gerakan tangan yang sedang menulis itu.